Halo anak-anak. Nah, perhatikan, ini adalah video di bab kedua pelajaran kimia kita kelas 12. Jadi, di bab pertama kita sudah bahas tentang sifat koligatif. Di video kali ini saya akan bahas tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Kalau kita bicara reaksi redoks, sebenarnya reaksi redoks itu dekat dengan kita. Banyak sekali peristiwa yang sebenarnya di dalamnya ada reaksi redoksinya. Jadi, kalau kita lihat, ambil contoh satu, oksigen di udara. Ketika nanti dia bertemu dengan gas nitrogen, kemudian bisa terjadi suatu reaksi redoks yang tidak spontan dengan bantuan petir. Nah, misalkan kayak gini nih, ya, ini ilustrasinya. Jadi ada bantuan petir, ada energi listrik di situ, maka gas oksigen dan nitrogen itu akan menghasilkan gas nitrogen monoksida. Ya, ini gambaran ilustrasinya. Oke, lanjut. Jadi di rumah pun kadang-kadang kita makan apel, misal gitu ya, reaksi redoks yang ada di rumah. Jadi ketika kita makan apel, biasanya jika kita sisakan ada bagian apel yang terbuka, maka kan lama-kelamaan muncul berwarna coklat. Jadi sebenarnya itu adalah suatu reaksi redoks. Ada enzim polifenol yang akan bereaksi nanti dengan gas oksigen. Jadi ketika mereka bereaksi, akan menghasilkan suatu kompleks polimer yang akan menghasilkan warna coklat tersebut. Nah, ini sebenarnya adalah reaksi redoks. Oke, perhatikan. Nah, jadi untuk bicara reaksi redoks, kita harus tahu nanti proses penyetaraan reaksi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ada beberapa ketentuan tentang biloks dasar. Kita ambil yang umum saja, yang sering sekali digunakan. Nah, yang pertama, itu hidrogen punya bilangan oksidasi atau biloks positif 1. Ini secara umum. Memang di beberapa persenyawaan dia punya biloks negatif 1, tapi umumnya dia positif 1. Lanjut, oksigen pada umumnya adalah minus 2. Ya. Oke, lanjut. Golongan 1A itu positif 1 dan golongan 2A itu adalah positif 2. Kemudian golongan 7A pada umumnya adalah negatif 1. Yang pasti di situ negatif 1 dalam persenyawaannya adalah klorin. Tapi yang lainnya itu banyak biloksnya. Contoh, Cl. Cl itu bisa min 1, 0 kalau dia dalam unsur bebasnya, atau plus 3, plus 5, dan plus 7. Jadi banyak sekali. Tapi pada umumnya golongan 7A adalah minus 1. Kemudian untuk unsur-unsur bebas. Unsur bebas itu contohnya seperti Na, Ag, atau O2, Cl2. Jika dia punya ikatan atau senyawa dengan dirinya sendiri, dengan unsur yang sejenis, maka punya biloks 0. Oke, perhatikan. Nah, kita lihat reaksi redoks dasar saja. Jadi, apa itu oksidasi, apa itu reduksi? Sebenarnya banyak pengertiannya. Ada proses tangkap lepas oksigen, tangkap lepas hidrogen, tangkap lepas elektron, atau naik turunnya bilangan oksidasi. Jadi, kita ambil contoh seperti ini. Ya, untuk reaksi Cu2 plus tambah 2 elektron menghasilkan Cu, maka di Cu ini dia punya biloks positif 2, dan Cu yang ini punya biloks 0. Maka terjadi penurunan bilangan oksidasi dari positif 2 menjadi 0. Berarti kan turun. Maka kita katakan prosesnya adalah reduksi. Reaksi berikut, Al menjadi Al3 plus tambah 3 elektron. Kita bisa lihat, ini biloksnya 0, Al3 plus biloksnya adalah positif 3. Maka terjadi peningkatan bilangan oksidasi. Maka ini disebut sebagai peristiwa oksidasi. Jadi kalau turun reduksi, kalau naik oksidasi. Ya, lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang reaksi redoks dan bukan redoks, ini penting banget. Kita harus tahu pembedanya. Kita ambil contoh yang sederhana. Reaksi redoks. Jadi kalau kita bicara reaksi redoks, ini contohnya, ya. Cara cepatnya, karena kita sudah belajar tentang bilangan oksidasi tadi, kita lihat aja, oh di sini ada unsur bebas, ada Zn. Zn itu bilangan oksidasinya 0. Kalau dalam persenyawaan, Zn kan tidak mungkin 0. Ini Cl-nya min 1. Ya, min 1 kali 2 itu min 2, Zn itu nanti jadi berapa? Supaya totalnya jadi 0. Maka otomatis ini jadi redoks. Berubah bilangan oksidasinya. Ini jadi positif nanti. Lanjut yang di bawah, Br2. Br2 ini juga unsur bebas, biloksnya 0. Tapi di kasus ini, K itu golongan 1A berarti plus 1, Br itu min 1, maka terjadi perubahan bilangan oksidasi. Dari 0 menjadi min 1. Maka
ini disebut reaksi redoks. Nah, tapi ada yang bukan redoks, ya. Jadi tidak semua persamaan reaksi itu redoks, bukan. Ada yang bukan redoks. Contoh nih, ya, semua biloks ini kalau kita cari, H itu plus 1, Cl itu min 1, Na itu plus 1, O itu min 2, H itu adalah positif 1. Di sini tidak ada perubahan, semuanya tetap sama. Berarti reaksi yang di bawah itu bukan reaksi redoks. Nah, kita lanjut. Kamu juga harus tahu tentang reaksi autoredoks. Jadi istilah bahasanya adalah disproporsionasi. Nah, maksudnya gimana? Jadi suatu reaksi yang mengalami proses reduksi dan oksidasi secara serentak di satu senyawa. Contoh, ini dia. Kalau kita cari bilangan oksidasinya, Cl ini 0, kemudian ini K positif 1, H positif 1, oksigen berarti harus minus 2. Karena totalnya kalau tidak tertulis di sini berarti sama dengan 0. Jadi plus 1 tambah min 2 tambah plus 1 jadi 0. Nah, K ini plus 1, Cl-nya min 1, K-nya plus 1, oksigen itu min 2, maka Cl di sini jadi positif 1. Nah, di sini H-nya positif 1, kali 2 jadi positif 2, oksigennya jadi minus 2. Nah, ya, ini kita tulis ulang, Cl tadi adalah 0, kemudian yang di sini min 1. Kita lihat ada perubahan di Cl. Jadi dari 0 positif 1, 0 ke positif 1 naik, maka kita sebut sebagai oksidasi. Kalau dari 0 ke min 1 berarti turun, namanya adalah reduksi. Jadi kita katakan autoredoks, kenapa? Karena di Cl2 mengalami perubahan oksi dan reduksi, ya, secara bersamaan. Jadi situ maksudnya autoredoks atau disproporsionasi. Ada istilah lainnya juga untuk nanti adalah konproporsionasi. Kamu bisa cari nanti literaturnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini materi yang pentingnya, ya, penyetaraan persamaan reaksi redoks. Sebenarnya di buku paket kalian sudah dijelaskan ada dua cara yang bisa digunakan. Cara pertama itu adalah dengan cara bilangan oksidasi. Buku paket halaman 42, dibaca nanti langkah kerjanya. Cara kedua adalah dengan cara setengah reaksi, ya, di buku paket halaman 44. Kita lanjut. Nah, untuk cara bilangan oksidasi maupun dengan cara setengah reaksi nanti ada dua kondisi, kondisi asam dan kondisi basa. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, sekarang misalkan ini adalah kondisi asam. Ya, jadi kita ambil contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan seperti ini. Ya, MnO4- tambah Br- menghasilkan Mn2+ tambah Br2. Nah, jadi langkah kerjanya ada di buku paket, kamu tinggal ikuti saja. Kita coba menyelesaikan soal tersebut. Ini soalnya. Pertama, kamu cari dulu bilangan oksidasi dari semua unsur yang terdapat di persamaan reaksi tersebut. Kita mulai dari sini. Oksigen min 2 kali 4 minus 8, maka Mn ini supaya biloks totalnya min 1 harus positif 7. Ya, jadi plus 7 kurang 8 jadi min 1. Lanjut, Br-nya min 1, kalau di sini positif 2 Mn-nya, di sini 0. Nah, kita lanjutkan. Kita cari yang mana mengalami reduksi dan oksidasi. Jadi kalau ini reduksi plus 7 ke plus 2. Kalau ini oksidasi dari min 1 ke 0. Ya. Nah, ketika sudah tahu yang mana oksidasi dan reduksi, kita harus bisa lakukan penyetaraan awal. Ini Mn-nya sama-sama 1, nggak perlu. Br-nya 1, Br di sini ada 2. Nggak adil, maka harus disetarakan. Kalikan dulu yang ini dengan angka 2. Lanjut. Nah, ini plus 7, ini plus 2, selisihnya ada 5. Yang di atas, ini min 2, ini 0. Maka selisihnya 2. Kalau kasusnya begini, kita tinggal kali silang saja. Maksudnya gimana? Jadi, yang 5 kalikan dengan 2, yang 2 kalikan dengan 5. Lihat persamaan reaksinya. Jadi, Mn ini tadi, yang 5 dikalikan 2, maka jadi 2 di sini. Yang Br tadi itu adalah yang 2 kali 5. Berarti kalau di sini depannya sudah ada koefisien 2, 2 kali 5 sama dengan 10. Ya, Mn ini tadi 2, ya, ini 5 ya, ikut garisnya dikali 2. Begitu juga dengan ini. Ini dia 2 dikali 5. Ya, jadi kalinya di koefisien. Oke, lanjut. Hitung muatan, sebelah kiri 2 minus 10 minus, jadi min 12. Sebelah kanan, ruas kanan, positif 4, selisih. Ya, ada perbedaan. Maka
selisihnya itu kita berikan penambahan hidrogen H+ sebanyak selisih. Jadi min 12 ke positif 4 kan selisih 16. Ya. Jadi supaya adil dan setara dia nanti. Makanya sini ruas kiri akan kelebihan hidrogen. Maka di ruas kanan kita tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah hidrogennya. Berarti 8 kali 2 16. Setara ya. Nah, ini reaksi sudah setara. Oke, ini contoh pertama. Contoh kedua. Jadi kita tadi bicara bilangan oksidasi, tapi suasananya beda. Suasana basah. Jadi kalau suasana basah bagaimana? Oke, perhatikan contoh. Jadi kalau untuk suasana basah, ya, ini contoh soalnya. Nah, Cl2 tambah IO3- menghasilkan Cl- tambah IO4-. Oke, kita lihat langkah kerjanya. Ini soal, ya. Seperti biasa, cari dulu biloxnya. 0. Min 2 kali 3, min 6. Maka di sini I-nya plus 5. Cl-, berarti min 1. Min 2 kali 4 minus 8, maka I-nya harus positif 7. Baru tentukan mana oksi, mana reduks. Berarti ini adalah oksidasi ya, dari positif 5 ke positif 7. Ini reduksi dari 0 ke minus 1. Nah, kalau sudah, seperti biasa, jangan lupa penyetaraan awal. Cl di sini 2, Cl di sini 1, maka dia harus dikali 2, ya, itu maksudnya. Oke, lanjut. Ya, ini 5, ini 7, maka ini 0, ini min 2. Kenapa min 2? Karena 2 kali min 1, min 2. Nah, kalau gitu kita lihat, selisih di atas 2, selisih di bawah juga 2. Kalau dia seperti ini, berarti kamu tidak perlu lagi kali silang karena nilainya sama. Maka kita tinggal tulis ulang, ini persamaannya. Nah, kita tinggal setarakan nih, berdasarkan jumlah muatan. Di ruas kiri, min 1 ini saja, ini kan 0. Di ruas kanan, min 2. Ya, ini dan min 1 ini. Di total min 3. Maka ada selisih. Maka harus kita setarakan dengan penambahan OH-. Kenapa? Suasananya basah. Kalau tadi asam H+, kalau dia basah OH-. Berarti tambahkan 2 supaya sama-sama min 3. Berarti penyetaraan lanjutan adalah dengan penambahan H2O untuk menyetarakan jumlahnya atom daripada oksigen dan hidrogennya. Oke, berarti inilah dia hasil dari penyetaraan dengan suasana basah, cara bilangan oksidasi. Oke, lanjut. Ini cara kedua. Caranya setengah reaksi. Maksudnya gimana secara setengah reaksi? Jadi, kita bagi dulu suasana asam dan suasana basah. Kita ambil suasana asam. Kita ambil contoh soalnya. Nih, ya. Kita ambil contoh ini, kita selesaikan. Nah, kalau soalnya kayak gini, caranya mudah saja. Kamu tinggal pisahkan dulu mana oksidasi, mana reduksi. Jadi, misalkan nih, ya, ini reduksi. Jadi yang kamu tinggal cari, oh mana dari persamaan ini reduksi. Kita pisah dia, Cr2O72-, Cr13 ini reduksi. Kamu tinggal cari nanti dengan cara biloxnya sedikit. Masukkan nilainya, kamu akan lihat perubahan bilox dari Cr ini. Lanjut, oksidasi. Berarti kalau Cr2O7 reduksi, berarti Cu+ adalah oksidasi. Nah, artinya kita pisah dia. Ya, kita pisah dia. Oke. Kita buat penyetaraan awal, ini 2 Cr-nya, ini 2 Cr juga. Lanjut, kalau sudah, kita hitung oksigennya. Nah, ini, oksigennya ada 7, sini nggak ada. Maka kita berikan oksigen dengan penambahan H2O. Sebanyak berapa? 7 H2O, supaya sama-sama 7. Berarti di kanan kelebihan hidrogen. Kalau gitu, tambah hidrogen di kiri, sebanyak jumlah yang di kanan. Ini 14, 7 kali 2, berarti ini 14 juga. Oke. Kita lihat muatan di kiri, ruas kiri. Positif 12. Dari mana positif 12 ini? Positif 14 ditambah negatif 2. Maka positif 12. Di ruas kanan, positif 6. 2 kali plus 3. Positif 6. Kan selisih. Ya, maka kita tambahkan elektron untuk menyetarakannya. Jadi tambah 6 elektron. Supaya ini jadi positif 6 juga. Ya. Di bawah gimana? Ini positif 1, ini positif 2. Maka tambah elektron otomatis di kanan kan? Ini dia, tambah cukup 1 elektron saja. Oke, kalau sudah kayak gitu, lihat, ini 6 elektron, ini 1, ini 6, ini 1. Maka, kalau kasusnya seperti itu,
kita buat kayak seperti kali silang, yang 6 kali 1, yang 1 kali 6. Berarti yang di atas tetap ya, yang di bawah yang dikalikan koefisiennya dengan 6. Nah, kalau sudah sampai ke tahap ini, kamu tinggal coret aja. Nanti kita tambahkan dia, kita coret elektronnya. Oke, hilang elektronnya habis, karena dia berada pada ruas yang berbeda. Maka kalau ditambahkan jadi proses seperti pengurangan. Nah, inilah hasil dari penjumlahan. Kamu tinggal tulis satu-satu saja. Ya, 6Cu plus tulis yang ruas kiri letakkan di ruas kiri, yang ruas kanan letakkan di ruas kanan. Nah, inilah persamaan reaksi yang sudah setara. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bicara setengah reaksi dalam suasana basah. Jadi, ini soal terakhir dari video kali ini. Perhatikan contoh soalnya. Ya, ini contoh soalnya. Kamu bisa lihat baik-baik. Ini suasananya basah. Oke, kita lihat soalnya ini. Pertama, seperti biasa, kamu harus bisa menentukan mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Ini oksidasi ya, kamu bisa lihat nanti. Min 0. Kalau ini 0, oksigen itu min 2 kali 3 min 6. Berarti supaya min 1 positif 5. Berarti oksi naik dia dari 0 jadi positif 5. Oke, cari juga yang reduksi. Ini dia reduksi. Berarti kalau ini sudah oksi, berarti ini reduksi. Tinggal masukkan saja. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Oke. Penyetaraan awal jangan lupa. BR-nya 2, BR-nya 1. Jadi penyetaraan awal. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau gitu lihat oksigennya di sini kelebihan 6 oksigen, tapi penambahan H2O-nya harus ke daerah yang lebih. Jadi ini tambah 6 H2O. Ya. Tambahnya di kanan. Dan penyetaraan lanjutan, kamu tinggal tambah OH- sebanyak 12. Ya, jadi jumlahnya sama. Oke, lanjut. Untuk penyetaraan muatan, kamu tinggal tambahkan elektron ke ruas yang kanan. Kenapa? Di sini 12 min. Ya, kalau di sini cuman ada 2 min. Supaya adil tambah 10 elektron. Jadi sama-sama 12. Itu maksudnya. Oke, yang di bawah jelas ya, ini positif 2, ini 0. Maka tambahkan elektron di ruas sebelah kiri. Oke, lanjut. Kalau sudah kayak gini, seperti biasa, yang di atas ini 10, di bawah 2, kita samakan. Berarti yang di atas dikalikan 1, yang di bawah dikali 5 ininya. Elektron semua dalam persamaan reaksi ini. Jadi yang di atas tetap, yang di bawah dikalikan dengan 5. Ini jadi 5, ini jadi 10, ini jadi 5. Oke. Habis itu kita tambahkan, seperti biasa elektronnya akan habis. Kemudian inilah hasilnya. Yang ruas kiri tuliskan di ruas kiri, yang ruas kanan senyawanya tuliskan di ruas kanan. Tinggal turunkan saja. Jadi ini sudah setara. Jadi karena ini sudah setara, inilah soal terakhir dari penyetaraan reaksi ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sel volta dan elektrolisis. Ya, jadi dibaca dulu bukunya sambil mempelajari ulang tentang bagaimana persamaan reaksi dalam bentuk penugasan yang akan diberikan di kelas masing-masing. Terima kasih.